Sehingga membuat orang lain gemes gitu loh. Ayolah Pak, diskusi. Dari dulu kita kepingin diskusi sebenarnya untuk memperbaiki bangsa ini sama-sama. Tapi kan yang terjadi, lihat sekarang. Sampai pendukungnya ngomong begini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada satu video ya dari Metro TV. Luar biasa, Metro TV sekarang kembali kritis ya, tentang surat terbuka dari pendukung Jokowi ya, Abdillah Thoha. Dia pendiri PAN dan mantan penasehat Wapres, dan dia ini surat terbuka bisa juga kritik tapi dengan kata-kata lembut. Kita dengar supaya nggak gampang panas juga, artinya pendukungnya juga mengkritik gitu ya kan. Nih kita dengerin, ini Metro TV. Ya, sekarang Metro TV mulai kritis ya. Asik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Abdillah Thoha, penasehat Wakil Presiden periode 2009 hingga 2014 sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional, mengirim surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Surat terbuka ditulis karena cintanya kepada tanah air dan hormat kepada Jokowi sebagai kepala negara. Namun surat terbuka ini juga bisa sebagai kritik untuk Presiden. Jadi ada orang mengkritik dengan surat yang begini, macam-macam. Inilah indahnya alam demokrasi. Kalau semua orang diminta lembut ya susah juga. Katanya dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Yang penting dasarnya karena cinta. Bismillah, kita lanjut. Untuk Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang saya hormati, surat terbuka ini saya tulis karena cinta saya dari dalam lubuk hati kepada tanah air dan hormat saya kepada Bapak sebagai kepala negara. Seperti Bapak tahu, saya pada mulanya adalah pendukung kuat Bapak. Bahkan pernah mengedarkan selebaran terkenal yang berjudul 10 alasan mengapa saya memilih Jokowi di periode pertama. Begitu pula pada periode kedua saya menjadi pendukung Bapak, meski saya tidak pernah masuk tim resmi kampanye Bapak. Namun demikian pada periode 2, saya dapati Presiden saya telah banyak berubah dan banyak membuat kesalahan. Umpamanya dalam penempatan pembantu-pembantunya, lemah dan tebang pilih dalam penegakan hukum, mengusung kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok pemodal termasuk modal asing.
Tapi yang utama dan terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa di ujung jabatan Bapak Presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita, sehingga demokrasi yang dengan susah payah dan korban jiwa telah dibangun di negeri ini oleh anak-anak muda pada revolusi atau reformasi tahun 1998, sekarang menurut pendapat saya dalam keadaan bahaya menuju keruntuhan. Yang saya maksud adalah dalam setahun terakhir ini Bapak tidak lagi konsentrasi pada pekerjaan utama yang dimandatkan rakyat, yang harus diakui telah mencapai berbagai kemajuan yang menggembirakan, tetapi telah bermanuver untuk merusak demokrasi, antara lain dengan pembatasan jumlah calon presiden oleh undang-undang, dan ada berbagai perilaku aib yang membahayakan demokrasi, baik langsung oleh Bapak sendiri maupun oleh pembantu-pembantu Bapak yang dekat dan bekerja di istana, yang tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan dan restu dari orang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Presiden RI. Seperti kita ketahui, meski undang-undang dibuat di DPR, namun tidak akan menjadi undang-undang tanpa kesepakatan dan persetujuan eksekutif yang ikut bersama menyusunnya. Saya ingin mengingatkan bahwa korupsi itu bukan sekadar korupsi uang saja, tetapi ada korupsi dalam bentuk lain. Presiden Jokowi diberi mandat oleh rakyat untuk bekerja sepenuh waktu untuk sebesar-besar manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Tetapi ketika Presiden menggunakan waktunya dan fasilitas serta simbol negara untuk bermanuver politik bagi keuntungan Ya itu tadi kelihatan pesawat dia sama Pak Ganjar ya. Ya itu bukan kerja presiden, itu kerja petugas partai ya. Apakah itu korupsi waktu? dirinya atau kelompok yang dekat dengannya atau keluarganya, maka sebenarnya beliau telah terperosok ke dalam perbuatan koruptif. Dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden bulan Februari tahun depan, tugas seorang presiden adalah memastikan bahwa pemilu dan pilpres itu berjalan dengan damai, adil, dan jujur. Bukan ikut campur di dalam menentukan siapa yang boleh ikut di dalam kontes presiden maupun yang tidak boleh karena pertimbangan kepentingan kelompok. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang dituju oleh Presiden Jokowi sehingga ada kandidat yang terang-terangan dihalangi untuk maju sebagai capres. Orang bertanya, apakah Pak Jokowi takut bila calon itu menang bisa membongkar rahasia-rahasia yang membahayakan dirinya? Nah, ayo, ini makanya ada kan menteri yang kalau nggak salah keceplosan, kalau kita nggak berkuasa lagi bisa masuk penjara. Ada yang bilang begitu ya. Nah, lu. Atau ini hanya sebuah ego bahwa presiden mendatang harus melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi seluruhnya, baik program-program itu dinilai tepat maupun dinilai tidak menguntungkan rakyat banyak. Satu hal lagi sebagai akibat dari campur tangan penguasa tertinggi di Indonesia ini dalam pemilu dan pilpres, bisa juga menimbulkan bahaya hilangnya kedamaian di negeri ini, menimbulkan chaos, pemberontakan dan sebagainya, seperti reformasi tahun 1998 yang mengakibatkan kerusakan, pembakaran dan hilangnya nyawa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari bencana itu. Amin. Perlu saya ingatkan meski tidak banyak, tetapi masih ada waktu untuk Bapak berubah dan memperbaiki diri segera, menjadikan Presiden Jokowi sebagai penguasa tertinggi yang menjamin kelancaran perjalanan pemilihan umum dan pilpres mendatang dengan damai, adil, dan jujur. Menjadi presiden yang mewariskan legasi yang kosong
dari catatan buruk, melanjutkan pulang ke Solo dengan hidup tentram dan bahagia bersama keluarga tanpa rasa bersalah. Untuk itu dengan hormat saya imbau Bapak menghentikan segera manuver-manuver politik Bapak dan pembantu-pembantu Bapak yang secara kasat mata sangat merugikan perjalanan demokrasi di negeri kita. Apalagi sekarang dengan undang-undang yang ada, rakyat tidak bebas memilih siapa presidennya, karena calon-calon presiden itu telah ditentukan oleh undang-undang yang memberi monopoli kepada partai atau gabungan partai yang memiliki jumlah suara minimal 20% kursi di DPR. Mudah-mudahan Allah membantu Bapak untuk sadar diri. Amin. Dan yakin bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada diri Bapak adalah mandat untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok dan konco-konco yang banyak mengambil keuntungan dari perjalanan pemerintah selama ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini. Amin. Dengan menolong penguasa tertinggi di negeri ini agar kembali ke jalan yang lurus. Amin. Jalan yang diakhiri dengan husnul khatimah. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Jalan yang berakhir dengan baik dan dicatat dalam sejarah manusia maupun dalam catatan Allah sebagai amal yang ganjarannya surga. Amin. Nah, ini keren nih. Ya, jadi gue simpulin ya guys. Ini tadi ada beberapa catatan gue. Intinya ya Bapak Abdillah Thoha ini adalah pendukung Jokowi 2 periode. Bahkan dia sampai ada bikin tulisan ya yang terkenal itu 10 alasan kenapa saya memilih Jokowi. Tetapi akhirnya di sekarang ini ya Bapak Abdillah Thoha ini melihat bahwa Jokowi itu membuat banyak kesalahan, membahayakan demokrasi, merusak perjuangan reformasi. Jadi dari kasat mata kelihatan banget bahwasannya manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi dengan penggunaan fasilitas-fasilitas yang mestinya fasilitas presiden, bukan fasilitas politik gitu. Ya. Fasilitas presiden untuk rakyat Indonesia semuanya. Intinya ya ini pendukungnya. Surat terbukanya baik. Andai kata dari dulu bisa nerima saran baik dengan baik-baik, gue yakin gak ada itu yang kayak Rocky Gerung gitu. Terbuka ruang diskusi. Jangan cuma dimonopoli seperti kayak kata beliau tadi. Monopoli sama kelompoknya aja, kroco-kroconya aja, konco-konconya aja. Sehingga membuat orang lain gemes gitu loh. Ayolah Pak, diskusi. Dari dulu kita kepingin diskusi sebenarnya untuk memperbaiki bangsa ini sama-sama. Tapi kan yang terjadi, lihat sekarang. Sampai pendukungnya ngomong begini. Ya karena apa? Nasihat yang baik itu seolah-olah gak didengar gitu. Merasa paling benar. Apalagi ada pembantu-pembantu Pak Jokowi yang dalam tanda kutip arogan banget. Udahlah lanjutin, ini sudah baik. Merasa benar sendiri. Sementara ini pendukungnya. Beliau ngomongnya halus. Banyak orang juga yang udah mau mencoba untuk berbicara dengan halus begini. Apakah ini nggak didengar juga? Ya wajar kalau nasihat lembut nggak didengar. Akhirnya orang mulai barbar gitu. Kenapa? Yang lembut nggak didengar udah. Bahkan yang lembut dibalas sama arogansi. Bahkan ajakan diskusi untuk perbaikan dengan cara yang baik, argumentasi yang baik, udah nggak didengar, ditutup pintu itu. Ditutup untuk pintu diskusi baik. Tapi mudah-mudahan doa dari Pak Abdillah Thoha ini insya Allah kabulkan. Itu aja guys. Ini kritikan, surat terbuka dan kritikan kepada Pak Jokowi dari pendukungnya sendiri. Yang mengakui adanya kerusakan demokrasi di akhir penghujung kepemimpinan Pak Jokowi. Itu aja dari gue Bapak Aldo. Pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau diskusi baik nggak bisa ya. Akhirnya kan orang gemes juga. Coba diajak ngomong baik itu mau dengar gitu. Jangan tutup kuping dari pendapat rakyat. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland.
Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.